Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Adinda Kamila Taufik. Saya adalah mahasiswi dari Universitas Pancasakti Bekasi, Fakultas Ilmu Pendidikan jurusan Pendidikan Ekonomi dengan NIM 18720500055. Nah, dalam video kali ini untuk memenuhi salah satu tugas mata kuliah Pendidikan Agama Islam, di sini saya akan menceritakan sebuah kisah Rasulullah yang dimana di sini saya akan menceritakan kisah Nabi Nuh alaihi wasallam. Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah nabi ketiga yang patut kita imani setelah Nabi Adam alaihissalam dan juga Nabi Idris alaihissalam. Nuh merupakan keturunan ke-9 dari Nabi Adam. Nama Nuh itu sendiri berasal dari bahasa Syria yang berarti bersyukur. Nabi Nuh juga mendapatkan gelar dari Allah Subhanahu wa taala sebagai Abdul Syakur. Gelar itu berarti hamba yang banyak bersyukur sesuai dengan surat Al-Isra ayat 3. Yang dimana surat Al-Isra ayat 3 yang berarti yaitu anak cucu dari orang-orang yang kami bawa bersama-sama Nuh. Sesungguhnya dia adalah hamba Allah yang banyak bersyukur. Nabi Nuh juga termasuk dalam Rasul Ulul Asmi. Rasul Ulul Asmi itu yang berarti Rasul yang dengan ketabahan dan keteguhan hatinya yang luar biasa. Yang artinya sesuai dengan surat Al-Ankabut ayat 14. Dan juga Nabi Nuh bahkan berdakwah selama 950 tahun. Nabi Nuh diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menyerukan ajaran Allah pada umat Bani Rasib yang menyembah berhala berupa patung-patung dan kaum umat Bani Rasib juga dengan kezolimannya di masa itu dia tengah meningkat pesat. Dengan kesabaran Nabi Nuh mulai berdakwah kepada umatnya. Dia mengajarkan kaum Bani Rasib untuk menyembah Allah, meninggalkan maksiat dan juga memperbanyak berbuat kebaikan. Namun bukannya menurut kaum Nabi Nuh tetap saja tak percaya dengan ajaran dan peringatan yang Nabi Nuh sampaikan. Kaum Bani Rasib bahkan tak percaya bahwa Nabi Nuh merupakan seorang rasul. Selain kaum Bani Rasib, anak dan istri Nabi Nuh pun tidak percaya dan bahkan dia membenci Nabi Nuh. Menurut riwayat jumlah pengikut Nabi Nuh alaihissalam tidak lebih dari 80 orang. Para pengikut Nabi Nuh alaihissalam tersebut terdiri dari orang-orang miskin dan juga orang-orang yang lemah. Dikutip dari Nabi Nuh alaihissalam, keajaiban Bahtera Raksasa karya Testriono dan tim di Faro. Namun Nabi Nuh tetap melanjutkan dakwah meski menerima banyaknya celaan. Setiap kali Nabi Nuh berdakwah, mereka justru memasukkan anak jarinya ke telinga dan menutup wajahnya dengan pakaian tanda penolakan. Dengan segala kesabaran Nabi Nuh, semua Nabi Nuh tetap menjalankan perintah Allah dengan berdakwah. Pengikut Nabi Nuh bahkan sampai diusir oleh para penguasa dan orang-orang kaya di masa itu. Kaum Nabi Nuh juga menantang Nabi Nuh untuk mendatangkan azab yang selalu disampaikan oleh Nabi Nuh. Ia tidak mempercayai kalau Nabi Nuh itu adalah utusan dari Allah. Mereka berkata, "Hai Nuh, sesungguhnya kamu telah berbantah dengan kami, dan kami akan memperpanjang bantahanmu terhadap kami. Maka datangkanlah kepada kami azab yang kamu ancamkan kepada kami, jika kamu termasuk orang-orang yang benar." Berikut bunyi terjemahan surat Hud ayat 32. Lalu Nabi Nuh menjawab bahwa azab itu hanya bisa didatangkan oleh Allah. Allah lalu meminta Nabi Nuh tak bersedih dan tetap teguh pada pendiriannya. Lalu Nabi Nuh berdoa agar Allah memberikan hukuman kepada orang-orang kafir tersebut.
Lantas Allah Subhanahu wa taala memerintahkan Nabi Nuh untuk membuat sebuah bahtera berupa kapal besar untuk mengangkut orang yang beriman beserta sepasang hewan. Allah menyebut orang-orang kafir itu akan ditenggelamkan. Atas perintah itu, Nabi Nuh mengumpulkan pengikutnya dan bergotong royong membuat bahtera dari kayu selama siang dan malam dalam beberapa tahun. Kerja keras Nabi Nuh ini juga mendapat cemooh dari orang-orang yang tercela. Setelah bahtera itu dibuat dan tanda banjir besar bakal datang, Nabi Nuh memerintahkan pengikutnya untuk naik ke kapal. Perlahan air mulai menenggelamkan daratan tersebut. Asy-Syu'ara ayat 119 sampai 120 yang berbunyi terjemahannya. Maka kami selamatkan Nuh dan orang-orang yang besertanya di dalam kapal yang penuh muatan. Kemudian sesudah itu kami mentenggelamkan orang-orang yang tertinggal atau juga orang-orang yang kafir. Di dalam bahtera kapal itu, dalam orang-orang yang ditenggelamkan termasuk putra Nabi Nuh juga dan istrinya yang berdurhaka kepada Nabi Nuh. Lalu Nabi Nuh memohon kepada Allah dan mengikhlaskan anaknya yang meninggal dan masuk dalam golongan orang kafir. Kapal Nabi Nuh pun lalu menepi di pegunungan Arafat. Setelah air surut, Allah memerintahkan Nabi Nuh untuk turun dan memulai kehidupan barunya. Cukup sekian dari saya. Mohon maaf jika ada penjelasan yang kurang dimengerti. Saya mengucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.